Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah pertama untuk materi biokimia ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang karbohidrat ya atau metabolisme karbohidrat ya. Nanti untuk kuliah biokimia itu akan ada 3 kali pertemuan. Nah, untuk jadwal biokimia kedua dan ketiganya nanti akan saya share belakangan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kalian pada materi yang saya ajarkan hari ini. Jadi ini nanti kalian bisa baca juga. Terus di BPM kan juga udah ada ya, kalian lihat di BPM juga. Sebelum itu kita masuk tentang kepentingan klinisnya dulu ya. Kepentingan klinis mengenai si karbohidrat. Ya, KH ini karbohidrat ya, Dek ya. Kepentingan klinis dari si karbohidrat ini merupakan sumber energi utama pada tubuh kita. Karena segala sesuatu energi ataupun energi yang terbentuk itu sebagian besar atau secara hampir keseluruhannya terbentuk dari si karbohidrat dalam apapun bentuknya ya. Mau itu kan kalian tahu nih karbohidrat itu apa-apa aja, mau itu si nasi yang biasa kita makan atau si misalnya apa lagi ya, kentang, umbi-umbian, jagung, gandum. Nah, itu kan sumber karbohidrat ya. Makanya karbohidrat itu penting dalam proses pembentukan energi tubuh ya, energi utama untuk tubuh. Kayak misalnya nih, kayak kalian lihat poin nomor 4 ya, dia merupakan komponen asam nukleat dan substansi darah. Nah, karbohidrat itu paling penting juga dia untuk regenerasi DNA. Ya, ingat ya, kan struktur di tubuh kita ini terdiri dari DNA kan, kita dapat dari haploid dari ibu, haploid dari bapak, menjadi diploid di setiap individu ya. Jadi makanya kan ada tuh kalau orang ada yang misalnya pola dietnya tidak ada karbohidratnya, sebenarnya itu tidak disarankan deh. Karena kenapa? Ya ini salah satunya yang poin nomor 4, karena dia merupakan komponen penyusun untuk si DNA, yaitu asam nukleat. Makanya penting memakan si karbohidrat. Cuma kalau untuk orang diet itu kan artinya bukan nggak makan ya, tapi mengatur pola makan. Yang biasanya porsinya gede juga berubah menjadi misalnya setengah porsinya atau berapa, namanya diet. Diet itu kan mengatur pola makan, jangan disalahartikan. Kan kita udah mahasiswa kedokteran nih, berarti udah tahu ya. Makanya nanti kalau kalian ditanya, bagus nggak ya kalau mau diet nggak makan nasi gitu, terus cuma makannya dari protein atau dari sayur-sayuran aja gitu ya, kasih tahu kepentingan si karbohidratnya itu apa ya. Jangan, makanya orang yang diet tanpa karbohidrat itu biasanya kelihatan lebih tua jadinya ya. Seharusnya dia kelihatan misalnya jadi langsing gitu, body goals gitu ya, tapi struktur kulit dan sebagainya kelihatan lebih tua jadinya karena tidak ada regenerasi DNA. Makanya penting karbohidrat untuk regenerasi DNA kayak gitu ya. Nah, ini poin nomor 2 udah pasti ya, karena dia merupakan sumber makanan. Mau itu dari si hewan kan ada tuh, nanti kita bahas ya, pembentukan karbohidrat ini kan nggak hanya dari pembentukan energi, nggak hanya pure dari yang bentuk awalnya memang karbohidrat, tapi ada dari sumber yang lain selain karbohidrat kayak gitu ya. Nah, ini juga poin nomor 3, dia penting untuk pembentukan struktur membran sel ya dan saraf. Kemudian nanti juga dia merupakan derivat obat seperti streptomisin sama eritromisin. Ya, ini untuk antibiotik. Kemudian, nah selain karbohidrat yang dalam bentuk kita tahu tadi, nah, asam askorbat atau vitamin C ini dia juga merupakan derivat dari si karbohidrat selain bentuk yang kita bilang tadi di awal. Nah, ini adalah rumus kimianya. Ini pasti dari SMA kita udah, kalian juga udah tahu kali ya, CnH2ON ya, berarti N-nya dalam bentuk jumlah yang sama, mau C-nya 7 berarti H2O-nya juga 7 kayak gitu. Ini review sedikit ya tentang karbohidrat yang terdiri atas karbo dan hidrat. Nah,
Dan dia ini juga strukturnya itu disebut polyhidroksil alkohol ya. Ini struktur atau dalam bentuk aktifnya ya, si aldos dan ketos. Ini derivat aktifnya ya Dek ya. Si karbohidrat ini dia berupa aldos dan ketos ya, aldehid atau keton. Ya, ini gugus aktif atau derivat aktif dari si karbohidrat. Nanti kalau ditanya si gugus aktif si karbohidrat apa aja gitu, jangan salah jawab ya. Jangan jawab selain aldos atau ketos, aldehid atau keton. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi karbohidratnya. Nah, karbohidrat ini dia sebenarnya ada 4 ya. Ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, ada polisakarida. Ya, kalau mono otomatis dia hanya terdiri dari satu apa? Terdiri dari satu apa? Satu jenis karbohidrat. Kalau si di otomatis dia terdiri dari 2 si monosakarida. Kalau oligo, tadi kan saya sudah nyebutkan oligo. Nah, oligo ini dia pasti lebih dari 2 monosakarida, tapi dia jumlahnya 2 di atas 2 sampai 10 monosakarida itu masuknya ke oligosakarida ya Dek. Kalau misalnya sudah polisakarida berarti sudah lebih dari 10 sakarida atau monosakarida. Jadi jangan sampai salah, kalau mono itu definisinya udah pasti 1, di 2 oligo itu kurang dari 10, lebih dari 2 ya. Kalau kalau polisakarida pasti terdiri dari lebih dari 10 monosakarida. Ya. Nah, ini ada klasifikasi sendiri ya. Nanti di sakarida itu dia ada si maltosa, ada sukrosa, ada laktosa. Ya. Kalau untuk monosakarida itu nanti ada apa? Ada glukosa, ada galaktosa, ada si fruktosa. Nah, di sakarida ini nanti ada gabungan dari yang 3 macam ini, entah itu fruktosa dengan si galaktosa, atau si glukosa dengan glukosa gitu, atau glukosa dengan galaktosa, itulah yang akan membentuk si maltosa, sukrosa, dan laktosa. Ya, kalau untuk mono ada 3 macam tadi, kalau di sakarida ini ada 3 macam juga. Kalau untuk polisakarida ada yang homopolisakarida atau heteropolisakarida. Kalau homo berarti yang sejenis ya, Dek. Kalau hetero berarti yang berbeda. Ini kita bahas tentang proses metabolisme karbohidrat ya, tentang penguraian atau pemecahan dari si glukosa. Bisa melalui 4 proses ini. Ya, proses glikolisis ya atau glikogen, pemecahan glikogen, terus bisa dari oksidatif dekarboksilasi, bisa melalui siklus asam sitrat yang tadi ya di gambar sebelumnya, ataupun dengan transport elektron. Nah, ini proses metabolisme yang lainnya ya. Kalau glikogenesis berarti pembentukan si glikogen ya. Kalau glikogenolisis berarti pemecahan. Ya, kalau gluconeogen si glikogen tadi atau energi ya. Ini ada sedikit gambaran tentang metabolisme si karbohidrat ya. Dari awal tadi nih misalnya, ini diet ini maksudnya bukan diet pola makan ya. Diet ini maksudnya makanan yang kita makan ya. Misalnya berupa nanti makanan apapun yang kita makan itu akan menjadi suatu glukos. Nah, nanti melalui proses dia akan berubah menjadi glukosa fosfat. Ya, nah ini dari glukosa fosfat sampai terjadinya pembentukan pirufat itu terjadi proses glikolisis ya. Proses kan tadi ada proses oksidasi via glikolisis. Makanya dari glukosa fosfat dia akan menjadi si pirufat ya, melalui nanti pertama dia dari glukos menjadi glukosa fosfat, terus triose fosfat baru menjadi pirufat. Tapi kalau misalnya dia dari proses pentosa fosfat pathway yang P3 tadi PPP, oksidasi via PPPP tadi, nah itu dia akan menjadi si ribosa fosfat kayak gitu ya. Dia yang akan penting nanti dalam proses pembentukan RNA sama si DNA ya.
Nah, ini juga ada saya singgung tadi sedikit kan, kalau misalnya si glukosa tidak melalui proses aerob, dia akan menjadi si asam laktat. Tapi kalau misalnya dia melalui proses aerob, dia akan tetap menjadi si pirufat yang akan menjadi sumber energi. Nanti dia akan masuk ke siklus ini asid sitrik ya. Nanti ada yang menjadi ATP, ada yang dilepas menjadi CO2 kayak gitu ya. Nah, ingat juga nih pirufat juga dia akan bisa, makanya tadi kan kita dibahas di awal juga ada menyampaikan protein itu nanti kalau sudah melalui proses absorpsi dia akan berubah menjadi si asam amino ya. Nanti dia juga bisa menjadi suatu asam amino akan menjadi si protein. Sama dalam siklus Krebs atau cycle citric acid cycle ini dia juga dari proses pembentukannya kalau misalnya membentuk asam amino dia juga akan menjadi si protein. Nah, ingat juga dia juga akan bisa berubah menjadi si kolesterol ya. Nah, kolesterol ini dia juga nanti ujung-ujungnya menjadi sumber energi atau bahan bakar ya. Ini proses glikolisis ya. Tadi sudah kita bahas proses glikolisis adanya proses pembentukan si energi atau ATP ya. Nanti dari satu glukosa misalnya kita mau merubah dia menjadi dihidroksi aseton fosfat misalnya kayak gitu untuk dijadikan produk akhirnya berupa si asam pirufat. Nah, itu dia butuh dua energi. Nanti energi yang dipakai itu akan menjadi ATP. Kayak dari ATP menjadi ADP karena dia fosfatnya udah kelepas nih fosforilasi, proses fosforilasi nih ya. P ini fosfat itu proses fosforilasi. Nah, nanti dia menjadi hasil akhirnya berupa si asam pirufat. Ya, kalau glikogen dipecah di hasil akhirnya akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, ini kalian tugas tambahannya harus mencari di mana tempat proses glikolisis dan substratnya apa aja, produknya apa aja. Ya. Oke, saya lanjut, boleh? Boleh dong. Oke, gambaran siklus Krebs ya. Nah, siklus Krebs ini terjadinya di mana nih? Udah ada nih di sini nih. Di dalam matriks mitokondria ya. Jadi sebenarnya saya kasih tugas pun percuma juga, udah tahu lokasinya di mana. Di dalam matriks mitokondria. Ya, mitokondria salah satu organel sel kan. Nah, itu dia akan masuk nih siklus Krebs, misalnya tadi kayak asam pirufat nih misalnya. Asam pirufat sudah terbentuk kan dari glukosa yang kita makan, sudah menjadi hasil akhir pirufat, terus dia akan menjadi asetil CoA, ya, terus nanti masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, inilah proses yang terjadi di dalam siklus Krebs, ya, nih sampai dia menghasilkan energi atau si ATP. Ya. Nih, ini gambaran siklus Krebs ya. Ini kan siklus Krebs yang kecilnya. Ini gambaran secara utuhnya yang bagian besarnya ya dari si siklus Krebs-nya. Oke, nah ini paling tambahannya nanti kalian mencari substrat sama produknya ya dari siklus ini. Ini maksudnya 6C, 6C ini 6 karbon ya, 6 karbon atom, 5, 4, gitu ya. Ini kan ada penjelasannya di atas. Nah, nanti kalian cari ya substrat sama produknya. Kalau lokasinya kan udah tahu nih, dia terjadi di matriks mitokondria. Ya, tinggal kalian cari substrat sama si produk. Ini proses fosforilasi. Ya. Fosforilasi oksidatif. Kan tadi proses metabolisme yang pertama ada glikolisis ya kan, terus ada fosforilasi oksidatif atau proses oksidatif melalui PPP tadi depentosa fosfat pathway. Nah, inilah yang akan terjadi. Sama sih hasil akhirnya dia tetap akan membutuhkan si ATP. Nah, ini adalah kanal-kanalnya nih. Ibaratnya kayak
kayak kalian belajar enzim. Enzim itu kan ada lock and key, kan? Nah, kanal-kanal ini akan bisa terbuka kalau ada si enzim ataupun si ligand yang cocok, ya kan? Baru dia bisa terbuka kanal-kanal dan terjadilah proses pembentukan si energi. Kayak gitu. Ya. Ya, prosesnya kalian bisa lihat, misalnya nanti ada sesuatu dari yang kita makan itu akan melalui proses pembentukan di dalam matriks mitokondria. Ini terjadi dalam proses matriks mitokondria ya. Nih. Ya. Oke. Lalu sampai terbentuk si ATP atau sintesis ATP. Itulah nanti yang kita pakai sebagai sumber utama energi atau energi utama. Sekarang kita masuk ke proses glikogenesis atau pembentukan si glikogen. Nih, ya untuk prosesnya, proses pembentukannya memang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Misalnya kita butuh energi 5 nih, ya udah ya proses yang terjadi atau pembentukannya juga terjadi sesuai yang dibutuhkan sama si tubuh atau sel kita sendiri. Kayak gitu. Misalnya kalau sudah terbentuk, ya sudah dia akan menghentikan proses si pembentukan glikogen tadi atau oksidasi si glukosa. Ya, karena kalau misalnya tetap terbentuk dan misalnya nih kita mau membentuk energi dari glukosa kayak gitu. Atau glukosanya terbentuk terus menerus terbentuk. Nah, itu makanya ada yang disebut proses apa nanti larinya ke DM. Misalnya kasusnya apakah memang sensitivitas insulinnya menurun sehingga tidak mengenali si glukosanya atau memang pembentukan atau selnya yang rusak kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya nih proses normalnya kalau sudah terpenuhi dan sudah dianggap cukup itu dia akan terhenti otomatis kayak gitu. Ya, ibaratnya kayak mesin air otomatis lah. Kalau kalian hidupin mesin air atau mesin dap, kalau udah penuh kan dia stop sendiri tuh. Kalau berkurang dia akan hidup sendiri lagi, ngisi lagi airnya. Seperti itulah proses glikogenesis ini. Ya, kalau misalnya nanti ada kelebihan pun itu akan disimpan dalam bentuk si glikogen. Nanti akan terjadi proses glikogenesis lagi kalau memang si glukosanya dibutuhkan kayak gitu. Tapi glukosa itu akan tersimpan dalam bentuk si glikogen, bukan dalam bentuk glukosa. Ingat ya, karena kan tadi yang kita temunya banyak di dalam otot sama si liver ya. Nanti dia tersimpan pasti akan dalam bentuk glikogen, bukan dalam bentuk glukosa. Ini proses glikogenesis ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Misalnya sudah ada, sebenarnya ini cuma gambaran-gambaran aja sih, Dek. Ceritanya sudah seperti yang tadi, cuma ini gambaran di dalam proses pembentukannya. Ya, dari glikogen, nanti si glikogennya misalnya sudah terbentuk full ya, atau misalnya ada dengan bantuan misalnya nih si glukosanya menjadi glukosa 1-fosfat. Terus dia butuh kita simpan misalnya. Ya sudah dia akan tersimpan nanti. Atau misalnya glukosa tadi dia akan menjadi G6P atau glukos 6-fosfat. Ya, itu juga bisa disimpan nanti untuk proses oksidasi secara glikolisis sama P3 ya, pentose fosfat pathway yang seperti di gambar sebelumnya tadi. Ya, kayak misalnya kalau proses glikolisis dia akan menjadi energi, kalau pentosa fosfat pathway dia akan menjadi ribosa fosfat sampai terbentuk menjadi suatu energi. Ya, ingat ya, kalau glukosa 6-fosfat ini merupakan suatu hasil, tapi glukosa 6-fosfatase itu suatu enzim. Ingat aja yang ase ya, Dek ya. Kayak nukleoside di fosfakinase ini juga suatu enzim. Ingat aja ya, kalau ada ase itu pasti enzim. Tapi kalau nggak ada ase-ase-ase-asenya itu berarti dia suatu hasil atau produk kayak gitu, atau dia suatu substrat.
ya. Nah, ini juga kalau misalnya kalau glukosa atau glikogen misalnya yang dibentuk menjadi glukosa atau glukosanya sudah cukup, dia akan dirubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat, terus glukosa 6-fosfat menjadi glukosa monoposfat, itu akan menjadi hasil-akhirnya akan berubah menjadi si glikogen nih kayak gini ya, dia akan menjadi glikogen lagi. Itulah terus proses siklusnya. Misalnya diperlukan lagi, dia akan membentuk lagi glikogen ini nanti dengan enzim bantuan enzim nanti dia akan berubah menjadi si glukosa. Nanti dengan bantuan si fosfoglukomutase atau enzim ini, si glukosa 1-fosfat atau monoposfat ini akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nanti baru membentuk suatu glukos. Kalau glukosnya sudah berlebih, dia akan dirubah lagi dengan bantuan enzim, nah, berubah menjadi glukosa 1-fosfat atau monoposfat menjadi si glikogen. Dah, kalian baca aja lah ini. Ya, misalnya nanti nih muncul suatu pertanyaan dari saya. Misalnya suatu diet atau makanan atau glukosa yang masuk ke dalam tubuh sudah dirubah menjadi glikogen. Terus dia masuk ke dalam siklus Krebs, akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Apakah enzim yang berperan membantu mengubah glukosa monoposfat menjadi glukosa 6-fosfat? Berarti ini jawabannya. Ya, fosfoglukomutase. Kalau misalnya saya kasih pilihan nanti fosfoglukomutase A misalnya glukokinase atau misalnya glukosa 6-fosfatase atau tambahan nanti nukleoside di fosfokinase. Jangan jawab yang 3 ini, otomatis cuma ini. Atau misalnya saya tanya untuk apa glukosa 6-fosfat, dia akan bisa reversibel berubah dari glukosa balik lagi menjadi glukosa 6-fosfat atau apa enzim yang membantu proses pembentukan glukosa menjadi si glukosa 6-fosfat misalnya ya, berarti yang berperan si glukokinase. Tapi kalau yang berperan membantu glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, berarti si glukosa 6-fosfatase kayak gitu. Ya, bingung. Ya, siang nih ya. Pusing nggak? Pusing sedikit ya. Enggak, gampang kok, gampang. Ya, kalian lihat aja gambar ini bisa tuh, bisa. Ya, gambarannya ya. Cuma ini ada proses pembentukan si piruvat nih. Ini secara aerob, ini asam laktat secara anaerob. Ya, ini adalah si mitokondria, ya ini dalam proses matriks mitokondria, siklus Krebs ini siklus Krebs ya, dalam proses aerob atau dalam matriks mitokondria kayak gitu. Jadi si aspartat itu dek, dalam proses ini aspartat dia bisa membentuk menjadi apa aja yuk. Siapa nih yang mau saya panggil nih namanya? Saya sebutin atau ada relawan? Ayo, aspartat itu dia akan menjadi apa aja, Teddy? Mana Teddy? Udah hilang. Berarti banyak ini yang nggak hadir ya. Ada 6 orang. Cuma 65 dengan saya nih. Teddy mana? Udah keluar Teddy. Rian, mana Rian Syaputra? Kok masih banyak yang nggak ngaktifin kamera ya, Dek? Kan tadi di awal udah saya kasih tahu untuk aktifin kamera. Ini yang nggak ngaktifin kamera, saya anggap nggak hadir gimana nih? Yang aktifin kamera cuma Evan. Dokter, ya dokter. Afrilia yang aktifin kamera, Alfiza, Andini, Andre, ada Cira. Yang lain-lain nggak aktifin kamera nggak saya anggap hadir nih. Jadi aspartat itu akan membentuk apa aja? Sama amino dok.
Jadi apa? Asam Purin. amino, dokter. Ya, asam aminonya apa aja? Purin sajakah? Atau pirimidin sajakah? Atau purimidin? Ada pirimidin, Dok. Ada Oke. Oh, nggak jelas ya. Jeda ini lewat ya. Ini udah prosesnya udah tadi nih kita bahasnya. Sekarang kita masuk ke metabolisme si glikogen ya. Nah, ini di sini misalnya glikogen yang ada di dalam otot. Nah, nanti glikogen yang ada di dalam otot ini dia yang akan berperan dalam proses pemecahan si glikogen itu sendiri. Ya, misalnya di dalam otot itu kita butuh energi. Nah, dia nanti akan dipecah di dalam otot itu sendiri untuk kebutuhan si ototnya, ya, kebutuhan energi dalam otot. Kalau misalnya si yang di dalam hepar atau di dalam hati, nah itu sebagai lebih banyak sebagai storage atau cadangan, ya. Misalnya kayak kita nih puasa, ya biasanya glikogen yang di dalam hepar yang akan dipecah. Misalnya kalau kita starvasi atau kelaparan atau butuh energi, kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya yang dalam otot itu hanya bisa dipakai dalam otot. Tapi kalau untuk yang di dalam hati, cadangan di dalam hati bisa dipakai dalam semua proses kebutuhan kita. Misalnya entah itu dalam otak, entah dalam sel saraf. Ya misalnya kita mau ujian di bulan Ramadan nih, kita ujiannya, kalian ujian UAM misalnya, atau ujian UAD-nya di Ramadan, misalnya kekurangan energi atau glukos di dalam otak atau sel saraf, ya glikogen yang di dalam hati yang akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan glukosa. Atau misalnya kayak atlet-atlet tuh, kan atlet-atlet energinya kan udah banyak kepake tuh, terkuras ya, makanya kalau misalnya kekurangan energi ya dia akan memakai juga yang di dalam otot sama di dalam hepar. Kalau kebutuhan di ototnya tidak terpenuhi, maka dia akan memakai yang di dalam hepar juga untuk kebutuhan energi yang lain, ya. Misalnya tadi otak untuk fokus, nah berarti yang dalam hati, glikogen dalam hati akan dipecah untuk membentuk fokus si atlet tersebut, kayak gitu, ya. Sekarang ini yang HMP-san, nah ini merupakan metabolisme utama juga ya selain proses glikolisis tadi, ya. Nah ini bisa terjadi di dalam organel sitosol, ya, dalam sel. Nanti prosesnya terutama ada di hati, kelenjar mame, sama di jaringan lemak. Ini proses pembentukan si HMP-san ya, dari glukosa 6-fosfat nanti akan menjadi atom 6-NADP, terus hasil akhirnya nanti dia bisa berubah menjadi si fruktosa ataupun 6-NADPH. Ya, ada perbedaan dan persamaan dari si HMP-san. Kalau HMP-san dengan glikolisis ini dia akan sama-sama membentuk glukosa 6-fosfat ya, G6P ya, atau glukosa 6-fosfat. Nah, kalau untuk perbedaannya dia tidak menghasilkan suatu energi, beda dengan proses glikolisis yang tadi. Kalau proses glikolisis yang tadi, walaupun dia secara aerob ataupun anaerob, dia tetap akan menghasilkan suatu energi atau ATP. Tapi kalau misalnya si HMP-san, dia tidak akan menghasilkan si energi, tapi dia membantu proses pembentukan DNA dan RNA. Sekian ya untuk kuliah saya hari ini. Mohon maaf atas salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.